Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Aulia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3 dalam mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Baiklah, ada 4 topik yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama tentang dasar hukum K3. Yang kedua adalah pengertian K3, yang ketiga adalah penyakit yang ditimbulkan dari tempat kerja, kemudian yang keempat adalah tujuan dari K3. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung saja ke poin yang pertama, yaitu dasar hukum yang mengatur K3. Mengatur pentingnya K3 dalam bekerja, pemerintah telah menetapkan dasar hukum K3. Ada 3 dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, dasar yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dasar yang ketiga yaitu Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Baiklah, penjelasan dari dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan bahwa keselamatan kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup ataupun terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana tempat tersebut terdapat sumber atau sumber-sumber yang berbahaya. Itu adalah pengertian dari keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu ruangan di mana ada tenaga kerja yang di mana di tempat kerja itu terdapat sumber-sumber bahaya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 menjelaskan bahwa penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Nah, poin yang kedua adalah pengertian K3. Pengertian K3 diungkapkan oleh beberapa ahli, tapi dalam video ini saya akan menjelaskan dari 3 sumber. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah dalam hal ini adalah segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kemudian menurut Mondi and No tahun 1995 menjelaskan bahwa K3 adalah perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja, sedangkan kesehatan merujuk kepada terbebasnya karyawan dari penyakit secara psikis dan secara mental. Jadi keselamatan kerja itu terutama keselamatan adalah perlindungan dari karyawan dari kecelakaan di tempat kerja, kemudian jika kesehatan berkenaan dengan psikis dan mental dari karyawan. Pengertian yang ketiga diungkapkan oleh Fliff tahun 1980 bahwa K3 itu berkaitan dengan 2 aspek, yaitu psikis health dan mental health. Artinya psikis itu berkaitan dengan pemeriksaan fisik karyawan sebelum bekerja, saat bekerja, dan pasca bekerja. Jadi dilakukan dengan secara rutin untuk mengecek keselamatan dan kesehatan karyawan baik secara fisik. Itu adalah physical health. Kemudian untuk mental health dijelaskan bahwa kesehatan kerja berupa penyuluhan kejiwaan dan psikiater. Jadi program K3 berkaitan dengan kesehatan kejiwaan yang bisa mendatangkan psikiater ke perusahaan untuk mengecek bagaimana tingkat kejiwaan dari setiap karyawan. Selanjutnya, penyebab penyakit akibat kerja
yang bisa ditimbulkan dari hubungan kerja tadi sudah dijelaskan berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 1993 ada 5 golongan fisik akibat hubungan kerja. Yang pertama adalah golongan psikis. Contohnya seperti bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. Artinya golongan fisik ini langsung berkaitan dengan tubuh manusia atau tubuh karyawan. Contohnya seperti bising berkaitan dengan telinga. Kalau misalkan kita di tempat kerja tidak memperhatikan bagaimana volume suara, itu bisa mengganggu pendengaran. Kemudian untuk radiasi itu bisa ke kulit ataupun ke mata. Kemudian ada suhu ekstrim, itu langsung ke kulit ya, misalkan kita bekerja di bawah suhu normal manusia, itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau misalkan suhunya sangat dingin, seperti di gunung kan itu suka ada hipotermia, nah di tempat kerja pun sama. Kemudian ada tekanan udara, ada vibrasi, dan penerangan. Kalau terlalu terang itu sangat menyilaukan dan tidak memberikan kesehatan kepada karyawan yang bekerja di suatu tempat kerja. Yang kedua adalah golongan kimiawi. Contohnya semua bahan kimia dalam bentuk serbuk, uap, gas, larutan, dan kabut. Contohnya seperti orang yang bekerja di pertambangan, ketika menggali mungkin ada serpihan-serpihan dari batu yang misalkan kita tidak menerapkan K3, itu bisa menjadi sumber penyakit, entah terhisap, entah tertelan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah golongan biologis, contohnya seperti bakteri, virus, dan jamur. Sepertinya ini tidak kasat mata ya, seperti bakteri atau jamur itu ada di mana-mana, dan virus cuman kita kadang suka tidak menyadari saja. Tetapi sebenarnya sangat berbahaya jika penyebaran virus atau bakterinya itu cepat. Seperti sekarang ada virus COVID-19, itu penyebarannya sangat cepat sekali, dan mungkin di beberapa perusahaan yang kurang menerapkan K3 bisa jadi mengalami kerugian atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh suatu perusahaan. Kemudian penyebab penyakit berdasarkan golongan fisiologis atau ergonomi, contohnya seperti desain tempat kerja dan beban kerja. Artinya ergonomis itu seperti pengaturan bekerja, seperti tata letak meja, tata letak suatu perlengkapan atau peralatan kantor dalam hal yang seharusnya. Contohnya misalkan ketika kita menggunakan komputer, harusnya jarak pandang kita ke layar itu berapa senti, kemudian posisi duduk dan kursi yang enak untuk duduk di kantor itu seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan ergonomi, penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan lingkungan. Kemudian golongan psikososial berkaitan dengan stres psikis, kerja yang monoton, dan tuntutan pekerjaan. Nah, stres itu tidak bisa dianggap sepele dalam pekerjaan. Ketika kita sudah stres, bisa timbul hal-hal negatif dalam diri kita. Biasanya ini berkaitan dengan mental ataupun fisik ya. Kalau misalkan fisik, stres mudah lelah, kecapean, produktivitas menurun, kemudian bermalas-malasan, pokoknya tidak semangat. Kalau misalkan berkaitan dengan mental, mungkin jika kita stres, bawaannya ingin melakukan hal-hal yang negatif saja, atau misalkan hubungan sosial dengan orang lainnya menjadi buruk. Nah, itu adalah 5 golongan penyebab penyakit akibat kerja menurut Kepres nomor 22 tahun 1993. Ke topik selanjutnya mengenai tujuan K3. Tujuan K3 adalah untuk tercapainya keselamatan tenaga kerja. Nah, mengapa K3 diciptakan? Sudah pasti adalah untuk melindungi keselamatan tenaga kerja yang bekerja di suatu tempat kerja, baik saat sedang melakukan pekerjaan ataupun pasca melakukan pekerjaan. Artinya untuk melindungi karyawan saat dia bekerja ataupun setelah dia bekerja. Jadi datang selamat, pulang pun harus selamat. Tujuan ketiga kita bisa lihat dari 3 aspek. Pertama dari pelaku usaha, kemudian bisa lihat dari karyawan, yang ketiga adalah dilihat dari lingkungan. Nah, untuk tujuan yang pertama dilihat dari pelaku usaha, artinya kita memposisikan diri sebagai yang punya perusahaan atau pemiliknya. Yang pertama tujuannya adalah
meningkatkan kinerja dan omset perusahaan. Artinya ketika karyawan kita selamat dan sehat, itu bisa meningkatkan produktivitas dan sudah pasti bisa meningkatkan omset karena kinerjanya bagus, karyawannya sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Kalau misalkan sakit di satu perusahaan, satu bidang dipegang oleh satu orang, itu kan bisa sama saja seperti bisa menurunkan omset dari perusahaan. Kalau misalkan sudah sehat, sudah selamat, terlindungi mereka bekerja di perusahaan, nah itu bisa meningkatkan produktivitas mereka bekerja dan berbanding lurus dengan omset perusahaan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mencegah terjadinya kerugian. Namanya perusahaan pasti tujuannya jika perusahaan itu jenisnya motifnya laba, itu pasti kan omset profit ataupun keuntungan laba. Nah, kalau misalkan dengan menerapkan K3 bisa mengurangi atau mencegah terjadinya kerugian. Jadi jangan sampai perusahaan tersebut rugi. Yang ketiga adalah memelihara sarana dan prasarana perusahaan. Artinya kalau misalkan kita bisa meningkatkan K3 dengan baik, para karyawannya selamat, kemudian para karyawannya sehat, sudah pasti sarana yang ada di perusahaan itu bisa terlindungi, artinya terpelihara. Contohnya misalkan ketika ada printer nih, printer itu menghadap ke kita atau menghadap ke jalan yang sering dilalui orang. Ketika sering dilalui orang kan itu sarana dan prasarananya mungkin akan rusak, akan seperti apa. Nah, kalau misalnya diterapkan K3 secara ergonomi, harusnya printer itu menghadap ke orang yang sering menggunakannya, jadi tidak akan tersenggol atau tidak akan terbentur dengan badan orang lain. Kemudian tujuan ketiga dilihat dari karyawan, jadi posisi kita sebagai pelaku di lapangan atau tenaga kerja, yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani karyawan. Artinya tadi sehat itu tidak sehat secara fisik tapi mental juga. Nah, kalau misalnya mentalnya tidak terjaga, nanti penyakit yang timbul adalah golongan psikososial, artinya ada stres, ada tekanan, seperti itu. Nah, dengan penerapan K3 diharapkan itu bisa meningkatkan kesejahteraan baik jasmani dan rohani. Kalau kita selamat, kalau kita sehat, fisik dan mentalnya, insya Allah jasmani dan rohaninya juga akan sehat. Kemudian yang kedua, meningkatkan penghasilan karyawan. Sudah pasti kalau misalkan banyak omset, banyak labanya, nah itu karyawannya juga pasti akan terbagi, alias penghasilannya bisa bertambah melalui bonus kah, melalui insentif lah, melalui yang lainnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjamin keberlangsungan pekerjaan. Artinya kalau misalkan K3-nya terjaga, maka citra perusahaan juga kan akan bagus. Nah, untuk kita bekerja di sana juga sepertinya akan bisa berlangsung dengan lama. Jadi pekerjaannya itu tidak diberhentikan karena kita telah menerapkan K3 dengan baik. Selanjutnya, tujuan K3 dilihat dari lingkungannya. Yang pertama itu lingkungan yang telah menerapkan K3 bisa meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Artinya kalau misalkan hari itu selamat bekerja, selamat pulangnya, nah itu akan meningkatkan hari yang hilang. Kalau misalkan pada hari itu ada kecelakaan, itu kan hari produknya jadi menurun. Tapi kalau misalkan ketiganya dijaga, itu akan terus produktif. Kemudian tujuan kedua, meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen antara perusahaan atau pelaku usaha, karyawan dan lingkungannya. Yang ketiga adalah menurunnya biaya kesehatan dan asuransi. Artinya ketika karyawan dan pelaku usahanya itu sehat dan selamat, itu tidak akan ada biaya yang tak terduga. Kalau misalkan contoh satu perusahaan ada kecelakaan gedung karena terpleset di lantai, itu kan keluar biaya untuk asuransi. Dan ketika terjadi di tempat kerja, berarti kan yang menanggung adalah perusahaan tempat kita bekerja. Nah, kalau misalkan dengan kita menerapkan K3, itu akan mengurangi, akan tidak ada pengeluaran untuk biaya-biaya kesehatan, rumah sakit lah dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. Nah, ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kita tidak mendapatkan hak kita yang seharusnya yang diperjanjikan,
Nah, kita bisa mengajukan klaim. Tapi kalau misalkan kita fine-fine saja, ketiganya juga diterapkan di perusahaan, kita selamat, kita sehat. Nah, itu klaim dari karyawan kepada perusahaan itu akan nol. Jadi tidak ada pengeluaran untuk klaim dari karyawan. Kemudian yang kelima adalah fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar akibat rasa kepemilikan terhadap perusahaan. Artinya ketika kita sudah enak bekerja di suatu perusahaan, sudah nyaman, artinya loyalitas kita untuk perusahaan itu, rasa memiliki kita itu akan lebih tinggi atau akan lebih besar. Kemudian yang keenam, rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Artinya kalau sudah terkenal bekerja di sana itu aman dan sehat, maka citra perusahaan itu akan lebih bagus. Artinya ketika kita sedang membicarakan perusahaan A, yang ditanyakan memang penghasilannya berapa, itu sudah pasti. Di sana aman apa tidak, di sana enak atau tidak. Nah, kalau misalkan enak itu sudah berkaitan dengan kesenangan, baik kesehatan maupun keselamatan. Enak di sana itu terjamin kesehatannya, di sana itu terjamin keselamatannya. Kalau kita sedang bekerja, kita terjadi kecelakaan, tapi kan siapa yang ingin celaka saat bekerja ya? Tapi sudah diasuransikan. Nah, itu mungkin yang dikejar pelamar-pelamar saat ini adalah asuransi ketika sedang bekerja. Jadi mereka juga ingin menyelamatkan dirinya ketika sedang melakukan pekerjaan di tempat kerja. Nah, demikian materi atau pembahasan kali ini mengenai K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.